Puji nama Tuhan, welcome to Common Church. Buat semuanya senang bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Dan pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh teman saya, sahabat saya, seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Beliau merupakan associate pastor di GBI Rock Riverside di Bali. Dan pada kesempatan ini datang ke Malang untuk bagian firman Tuhan, kabar baik Injil. Namanya adalah Pastor Antoni Pribudi, dan untuk perkenalan selanjutnya mungkin akan langsung beliau akan menyampaikan. Puji nama Tuhan, please welcome Pastor Antoni Pribudi. Thank you Pastor Sam. Shalom. Happy Sunday. Salam kenal saudara ya. Tadi udah dikenalin, nama saya Antoni Pribudi. Saya punya 1 istri, 3 anak. Ya, saya kalau melakukan perkenalan ini selalu berhati-hati sampai hari ini supaya nggak kebalik saudara ya. Sekarang melayani bersama dengan istri saya dan semua tim pastoral di Rock Riverside Community Church di Denpasar. Nanti saudara bisa lihat di Instagramnya. Saya harap kalau saudara ke Bali, saudara bisa mampir dan say hi ya saudara ya. Saya banyak hal yang saya syukuri tentang pelayanan City to City Indonesia saudara. Dan salah satunya yang paling saya syukuri itu adalah the blessing of relationships ya. Karena pelayanan City to City, saya jadi punya persahabatan yang baru, persahabatan dengan Pastor Sam dan Pastor Grace, dan sekarang karena City to City, saya jadi punya keluarga yang baru di dalam Kristus di Malang, saudara ya. Jadi saya harap ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi ini adalah permulaan sebuah relationship yang Tuhan akan pakai terus di antara kita semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Nah, hari ini saya akan sharing sesuatu yang simple banget saudara, sederhana sekali. Dan ini adalah sesuatu yang saya percaya kita akan belajar dari sebuah perikop yang Anda sudah renungkan ini selama 2 minggu terakhir saudara ya. Jadi saya bukan bermaksud untuk kayak membuat saudara harus melihat atau belajar sesuatu secara repetitif, tapi harapan saya adalah supaya saya bisa melengkapi perenungan saudara akan sebuah perikop yang sangat luar biasa ini. Ya, kita akan melihat sebuah doa yang sangat luar biasa, doa yang sangat penting. Oleh sebab itu makanya judul sharing saya hari ini saya beri judul A Prayer That Can Change Everything, saudara. Saudara percaya doa itu bisa merubah banyak hal dalam kehidupan kita, saudara? Siapa di sini percaya, saudara? Bahwa doa itu punya kuasa untuk bisa merubah sesuatu. Dan bahkan nanti kita akan lihat di ayat terakhir dari perikop ini saudara ya, bahwa Tuhan itu sanggup mengerjakan segala sesuatu di jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan dapat kita bayangkan saudara ya. Dan itu yang akan kita lihat saudara ya, kita akan belajar dari doa Paulus sekali lagi dari Efesus 3 ayat 14-21. Sekali lagi harapan saya supaya saudara nggak bosan, tapi apa yang saya sharingkan hari ini bisa melengkapi perenungan saudara ya. Sebelum kita mulai kasih tos kanan kirinya bilang kayak seperti ini, firman Tuhan itu kaya banget ya. Kamu gak akan pernah bosan sama firman Tuhan ya, firman Tuhan itu kaya banget. Nah, izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan saudara, oke? Saya pengen saudara memikirkan dan coba mulai, kalau saudara belum melakukan ini, saudara pikirkan ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk saudara menjawab pertanyaan ini di dalam hati saudara masing-masing. Yaitu sebuah pertanyaan yang sering kali kita tanyakan di awal tahun baru, saudara. Oke? Yaitu pertanyaannya berbunyi seperti ini. Apa resolusi Anda bagi Tuhan di tahun 2026 ini? Oke? Saya kasih waktu sekitar ya 1 menit saudara ya. Coba saudara pikirkan. Apa resolusi Anda bagi Tuhan di tahun yang baru ini? 1 menit saudara. Kalau belum punya, nah ini kesempatan untuk kita mikir sekarang saudara ya. Apa yang saudara mau lakukan bagi Tuhan di tahun ini? ...30 detik. Kalau kelamaan nanti waktu khotbah saya habis, saya dimarahin Pastor Sam saudara. Oke, sudah ya? Udah? Nah, izinkan saya coba menebak, saudara ya, izinkan saya coba menebak. Oke, tadi mungkin ide-ide mulai bermunculan di dalam pikiran saudara. Atau bahkan mungkin pertanyaan saya tadi itu membangkitkan kerinduan-kerinduan yang saudara itu pengen lakukan bagi Tuhan.
Tapi izinkan saya nebak saudara ya. Pada waktu tadi saya tanya sama saudara, apa resolusi Anda bagi Tuhan di tahun ini? Seringkali yang muncul dalam pikiran kita itu sifatnya adalah mengerjakan sesuatu lebih bagi Tuhan. Atau kalau boleh saya kasih sebuah terms gitu ya. Seringkali resolusi kita itu sifatnya adalah do more. Do, and do. Contoh, tahun depan saya pengen melayani Tuhan lebih lagi. Tahun depan saya pengen baca Alkitab lebih lagi. Oke. Tahun depan saya pengen lebih kurus bagi Tuhan. Siapa yang resolusinya itu, saudara? Itu Alkitabiah, ya itu it's good, ya. Untuk hidup lebih sehat bagi Tuhan. Wah, atau mungkin tahun depan saya pengen lebih lebih rajin di dalam ikut program di dalam gereja, ikut komsel lebih lagi, oke? Nah, saya rasa kita semua punya resolusi yang kaya, yang banyak, bermacam-macam. Tapi kalau saudara boleh jujur, siapa yang resolusinya itu kurang lebih seperti yang saya bilang. Sifatnya itu adalah we do more for God. Siapa saudara? Kalau saudara jujur, itu tipe resolusi yang muncul di dalam pikiran saudara. Oh enggak ya, berarti mari kita tutup di dalam doa. Sepertinya saudara sudah tahu saya akan khotbah apa, ya saudara ya. Oke, tapi saya anggap saudara malu gitu ya. Tapi kalau saudara jujur, seringkali itu resolusi kita tuh sifatnya adalah aku pengen melakukan lebih lagi bagi Tuhan. Gini saudara, itu semua enggak salah, oke? Jangan salah mengerti saya, itu semua baik. Tapi boleh enggak saudara, kalau saya kasih sebuah suggestion buat saudara untuk tahun ini. Untuk saudara punya resolusi kepada Tuhan bukan hanya do and more for God. Tapi milikilah satu resolusi ini, yaitu to pray more. Dan bukan cuma sekedar berdoa, kalau saya boleh suggest kepada saudara dan doanya itu seperti apa yang akan kita lihat di dalam perikop nanti. Yaitu saya pengen untuk saudara itu mendoakan secara spesifik satu hal ini. Yang Paulus itu doakan lebih lagi di dalam kehidupan kekristenan saudara. Kenapa saudara? Karena tanpa doa ini, kekristenan kita, seperti yang nanti kita akan lihat dari apa yang Paulus ajarkan, itu akan menjadi sebuah kekristenan yang tidak ada kehidupan. Sebaliknya saudara, kalau saudara mau seperti apa yang Paulus nanti katakan, untuk saudara mau dengan serius mendoakan satu doa ini, maka saya percaya saudara, hasil doa ini akan benar-benar merubah kehidupan kekristenan saudara. Doa apa itu? Kita akan sekali lagi baca Efesus 2 ayat 14, Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Izinkan saya bacakan bagi saudara. Saya harap saudara mengikuti di dalam hati saudara masing-masing dengan seksama. Inilah firman Tuhan, Efesus 3, 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kata sujud saudara garis bawahi. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, garis bawah kata memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal, garis bawahi kata mengenal, kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat atau di dalam gereja. Kalau saudara benar-benar mau melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam gereja, then we have to pray this more, saudara. Dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan belajar 3 hal. Ya, yang pertama nanti saya akan ajak saudara melihat kenapa Paulus itu berdoa. Untuk apa Paulus ini berdoa? Ini apa yang mendorong Paulus ini berdoa? Dari ayat 14 sampai 15. Lalu kita akan melihat apa isi doanya dan mengapa doa ini begitu penting dari ayat 16 sampai 19. Lalu ayat ketiga nanti kita akan melihat hasil apa yang diharapkan untuk bisa kita lihat dari doa ini. Di ayat 20
sampai 21. Oke. Kita akan mulai dari yang pertama saudara ya. Mengapa Paulus mendoakan doa ini? Nah kalau kita lihat tadi di ayat 14 saudara ya. Ayat 14 itu dimulai dengan satu kalimat seperti ini. Itulah sebabnya, apa saudara? Aku sujud kepada Bapa. Kita mulai dari satu kalimat ini. Itulah sebabnya. Ya. Jadi ada sebuah sebab kenapa Paulus itu berdoa ini saudara. Nah apa itu sebabnya? Untungnya kita nggak perlu jauh-jauh saudara ya untuk cari tahu sebabnya apa. Ini Paulus ini berdoa ini saudara ya. Kita harus mundur satu ayat aja. Di situ cukup jelas dari surat yang Paulus itu tulis. Bahwa Paulus ini berdoa awalnya itu karena jemaat di Efesus ini mengalami kesesakan dan tawar hati saudara. Jadi kalau saudara lihat di ayat 13 Paulus berkata seperti ini. Sebab itu aku minta kepadamu. Sebab apa? Sebab kalau saudara itu nanti baca satu perikop ya, saudara akan melihat saudara bahwa gini saudara, jemaat Efesus pada waktu surat ini ditulis, mereka ini gereja yang baru dirintis oleh Paulus saudara ya. Mereka itu berasal dari sebuah kota metropolis yang besar, but the problem is kota ini tuh isinya adalah banyak penyembah-penyembah berhala saudara. Sebuah kota yang multicultural, campur itu culture-nya, kepercayaannya, sehingga banyak dari mereka tuh yang gak familiar dengan kekristenan. Jadi Paulus ini kayak benar-benar datang ke sebuah kota baru, mengkhotbahkan Injil kepada orang-orang yang belum pernah dengar Injil. Dan gak kenal itu siapa itu Tuhan Yahweh itu. Oke? Ada orang Yahudi juga di dalamnya, tapi banyak juga orang non-Yahudi di dalamnya saudara ya. Dan pada waktu Paulus ini mengkhotbahkan Injil dan mereka mulai menangkap Injil. Kalau saudara lihat di Efesus 1 ayat ke-15, hasilnya tuh luar biasa saudara. Paulus di Efesus 1 ayat 15 itu nulis gini, setiap kali aku tuh dengar tentang imanmu di dalam Yesus dan kasihmu kepada semua orang kudus, aku tuh gak bisa berhenti nyanyi, mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Jadi ini jemaat dirintis menerima Injil dengan luar biasa, mereka tuh begitu radikal. Di dalam mereka tuh meresponi Injil yang mereka dengar. Mereka jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Mereka jadi orang yang waduh hidupnya itu penuh dengan kasih. Jadi bayangin saudara ya, suatu hari saudara itu pelayanan keluar sana lalu khotbah di Malang, tiba-tiba orang Malang itu wow Injil ini luar biasa ya. Tuhan itu mengasihi kita kayak gitu luar biasa ya. Mereka nerima kasihnya Tuhan Yesus lalu saudara itu melihat sebuah ledakan rohani atau yang kita kenal dengan nama revival. Misalnya contoh seperti itu saudara. Nah tapi apa yang terjadi saudara? Ceritanya itu kelihatannya itu tidak seindah seperti yang mereka bayangkan. Di pasal ketiga ini Paulus mulai menulis, mereka tuh mulai tawar hati sejak melihat penganiayaan tuh mulai datang. Loh ternyata ikut Tuhan itu tidak semudah yang mereka pikir. Ternyata mereka harus mengalami beberapa banyak sekali kesulitan, penganiayaan, kesusahan. Sampai akhirnya kesusahan yang paling besar yang salah satunya yang mereka lihat itu adalah pemimpin rohani mereka, bapak rohani mereka. Itu harus dipenjarakan, dipersekusi karena iman yang mereka tuh sekarang percayai. Jadi bayangin nih saudara, ini bayangin aja ya, bayangin aja. Bukan saya mendoakan ini terjadi saudara ya. Saudara menerima Injil begitu luar biasa. Saudara mengalami kebangkitan rohani yang luar biasa karena pelayanan Pastor Sam dan Pastor Grace. Wah saudara begitu berapi-api melayani. Saudara ngelihat pelayanan saudara mulai berbuah. Semua orang banyak yang menerima Injil. Begitu on fire dalam mengasihi Tuhan. Tiba-tiba saudara mengalami persekusi yang luar biasa. Lalu saudara melihat Pastor Sam dan Pastor Grace itu ditangkap, dipenjarakan, dan terancam mati karena iman saudara. Nah pada waktu melihat itu, jemaat di Efesus ini mulai tawar hati. Dan Paulus melihat itu, dan Paulus berkata, itu sebabnya aku berdoa doa ini. Supaya kamu gak tawar hati. Nah saya pengen memulai dengan sebuah poin ya saudara ya, yang kita harus sadari di sini. Apa yang Paulus doakan ini beda dengan tipikal kita berdoa saudara. Kenapa? Karena gini saudara, kalau kita mau jujur, seringkali cara tipikal kita berdoa, pada waktu kita mengalami kesusahan, doa kita gimana saudara? Tuhan rubah situasi ini. Selesaikan kesusahan ini. Misalnya, saudara sakit kanker, doanya apa saudara? Angkat kanker ini. Manusiawi sekali saudara. Ini saya bukan menghakimi, saya pun juga pasti akan melakukan itu. Benar gak saudara? Pada waktu kita mengalami persekusi, wajarnya
Paulus ngajak jemaatnya untuk berdoa, doanya seperti ini. Kalau Paulus tuh ada di Malang atau di Bali gitu ya saudara ya, kita kan berdoa seperti ini, Tuhan bebaskan kami dari penjara. Selamatkan kami dari persekusi ini. Tapi saudara tahu yang tadi kita baca, Paulus nggak meminta Tuhan untuk merubah situasi mereka. Sehingga yang pertama yang saya pengen kita renungkan sama-sama ya saudara ya. Saudara sadar nggak sih terkadang saudara, yang lebih penting kita butuhkan, itu bukan perubahan keadaan kita, melainkan jiwa kita yang dikuatkan. Kenapa saudara, kenapa? Perhatikan ini baik-baik, ini penting. Karena seringkali pada waktu kita tuh menginginkan situasi kita yang berubah, itu tanpa sadar saudara, di dalam pikiran kita, hidup kita itu masih tentang cerita kita. Sehingga pada waktu ada sesuatu yang gak enak, kita berkata sama diri kita, hang on, cerita hidup kita tuh gak seharusnya kayak gini. Tapi saudara tahu kenapa Paulus berdoa bukan supaya Tuhan tuh merubah situasi mereka. Karena Paulus tuh sadar bahwa lewat segala kesusahan, persekusi, penganiayaan yang mereka alami, cerita Tuhan harus tetap terjadi di dalam kehidupan mereka. Sehingga yang mereka perlukan itu bukan Tuhan merubah situasi mereka. Tetapi kalau cerita Tuhan, kemuliaan Tuhan harus dinyatakan, maka Paulus berdoa, we have to face this. We have to follow this story. Karena kalau ini God's story, meskipun sekarang ini bad, but it will never end bad. Saudara bisa ngerti maksud saya? Kalau kita hidup di dalam cerita Tuhan, meskipun sempat berasa berat, meskipun sempat berasa sakit, meskipun sempat berasa nggak enak, tapi cerita Tuhan tidak mungkin akan berakhir dengan buruk. Cerita Tuhan pasti berakhir dengan baik. Oleh sebab itu yang kita perlukan adalah jiwa kita yang dikuatkan, jiwa kita yang diteguhkan, supaya cerita Tuhan harus tetap terjadi dalam kehidupan kita dan kita tidak bersandar pada cerita kita sendiri. Saya tanya sama saudara, seberapa banyak seringkali kita harus bertobat di dalam dosa, di mana kita ini seringkali berusaha mengedit cerita Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau hidup ini ada tip X dan pulpennya gitu saudara ya. Kita pengen ceritanya Tuhan ini kita tip X. Tuhan harusnya ceritanya gak kayak gini. Tuhan harusnya aku nih bukan kerja ini, aku harus punya kerjaan yang lebih baik. Lebih profitable, lebih cuan. Tuhan aku harusnya gak mengalami ini berat. Enggak ya Tuhan, aku pengen yang lebih instan, aku pengen yang lebih cepat, aku pengen yang lebih menguntungkan buat kami, buat kita. Berapa sering kita tuh seperti itu saudara? Tapi di sini kita bisa belajar satu hal, yaitu Paulus sangat mengerti. Tadi dia bilang, jangan tawar hati, sebab apa yang terjadi kepadaku, ini adalah untuk kemuliaan-Mu. Sehingga Paulus sadar bahwa cerita Tuhan harus terjadi. Tentu saja teladan sejati kita bukan hanya Paulus. Saudara ingat Tuhan Yesus? Dia suatu hari ngajar murid-muridnya bagaimana cara untuk berdoa. Diajarkan kepada kita, kita sama-sama doakan saudara ya. 1, 2, 3, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Tapi saudara tahu, pelajaran doa itu yang paling ultimate, yang dia itu paling benar-benar ajarkan dan tunjukkan bukan hanya teori, tetapi dalam perbuatan nyata. Itu di mana saudara? Di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, pelajaran doa yang tadinya diterima oleh murid-muridnya secara teori, itu diperagakan langsung sama Tuhan Yesus pada waktu dia bilang seperti ini. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi, ada tapinya. Harus ada tapi ini di semua doa kita saudara. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Nah itu pelajaran pertama buat kita saudara. Nah yang kedua, alasan yang kedua kenapa Paulus berdoa, yang kalau kita nggak teliti kita akan miss ini saudara, yaitu di kata sujud. Oke, kalau saudara tuh lihat kata sujud di situ ya, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kita bisa kelewatan makna dalam ini saudara. Kenapa saudara? Karena gini, kita hidup di sebuah culture yang sujud itu langsung kita asosiasikan dengan doa saudara. Kenapa? Karena kita tuh sekarang ngelihat culture di mana orang berdoa bersujud itu normal saudara ya. Tapi saudara tuh harus tahu, di dalam konteksnya Paulus, dia adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau doa nggak sujud saudara.
Sujud itu bukan postur yang tepat untuk seorang Yahudi itu berdoa. Saudara tahu posturnya orang Yahudi kalau berdoa, saudara? Berdiri. Itulah sebabnya Yesus itu berkata, suatu hari Yesus pernah kan menegur orang-orang Yahudi yang berdoa, dia bilang, oh kamu tuh kalau berdoa ke tempat yang tersembunyi. Jangan berdoa kamu tuh berdiri di ujung jalan, berdiri di mana yang kelihatan orang, saudara ya. Kenapa? Karena berdiri itu adalah postur umumnya orang berdoa untuk orang Yahudi, saudara. Mereka berdiri. Nah sehingga pada waktu Paulus itu berkata, aku sujud kepada Bapa, kita jadi tahu satu clue, saudara. Bahwa ini bukan doa biasa. Ini bukan cuma sekedar tipikal seorang pendeta yang berkata, aku berdoa buat jemaatku. Tapi pada waktu Paulus berkata, aku sujud kepada Bapa, bahkan dia nggak ngomong aku berdoa kepada Bapa, tapi aku sujud kepada Bapa, itu artinya ini saudara, kneeling di sini, bersujud di sini, itu bukan hanya sekedar an act of prayer, tapi an act of begging. Saudara tahu bedanya berdoa dan memohon? Sujud di sini tuh kayak, saudara pernah ketemu seorang pengemis, tiba-tiba sujud di depan saudara dan dia berkata, tolonglah Bu, 5.000 aja. Kalau ibu nggak kasih saya 5.000, saya nggak makan dari kemarin. Tolonglah Bu. Saudara pernah lihat beberapa waktu yang lalu, zamannya Pak Jokowi masih presiden, tiba-tiba pas Pak Jokowi itu belusukan, ada ibu-ibu yang langsung datang ke dia, sujud, Pak tolong Pak. Sorry, bukan Pak Jokowi, Pak Ahok. Ingat nggak saudara? Pak tolong Pak, hidup ini susah sekarang Pak, tolong dibantu, rakyat miskin ini Pak, tolong. Terus tiba-tiba ada yang sujud lagi ke Pak Ahok karena sertifikat rumahnya problem. Saudara ingat cerita itu? Tolong Pak sujud. Kenapa dia bersujud saudara? Karena dia begitu desperate dan dia tahu hanya seorang Ahok yang bisa menyelesaikan masalah ini buat dia. Nah Paulus di sini saudara bersujud memohon kepada Allah. Karena apa saudara? Karena hal yang akan Paulus doakan ini, Paulus sadar betul. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan ini. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa melakukan ini. Paulus harus bersujud kepada satu-satunya pribadi yang bisa melakukan apa yang akan Paulus doakan ini saudara. Jadi di sini Paulus bersujud memohon kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah Bapa yang bisa melakukan satu hal ini. Nah inilah sebabnya, dan nanti kita lihat apa sih doanya, nanti kita akan lihat. Tetapi inilah kenapa tadi di awal saya propose kepada saudara, untuk saudara mulai berpikir dan mempertimbangkan, untuk jadikan doa ini sebagai salah satu resolusi utama saudara tahun ini. Kenapa saudara? Karena apa yang nanti kita lihat, karena apa yang Paulus doakan nanti, adalah sesuatu yang cuman Tuhan secara supernatural bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Dengarkan saya saudara penting. Siapa di sini orang tua? Parents. Oke. Siapa di sini pastors? Wah, saya pastors, oke. Siapa di sini pasangan yang sedang mendoakan pasangannya? Ada? Kalau malu pasangannya ngelihat ya cepet gitu aja saudara ya. Oke. Perhatikan saya, ini penting saudara. Pastors, saya, Pastor Sam, Pastor Grace, harus sering mengingatkan diri saya, diri kita. Kenapa kita harus mendoakan ini? Karena sebagus apapun khotbah kita, mau kita melayani sampai jungkir balik, mau kita melayani dan memberikan segala keringat, jerih payah, bahkan sampai darah kita untuk melayani jemaat, ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa lakukan sendiri. Ini adalah sesuatu yang hanya Tuhan bisa lakukan di dalam diri jemaat kita. Yang tidak ada pastor siapapun bisa lakukan. Oke, parents, tadi ada kan beberapa parents. Kalau saudara mendoakan anak saudara, ingat ini adalah satu hal yang saudara tidak akan pernah bisa kerjakan atas diri anak saudara. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan ini. Sehingga saudara harus sujud kepada Tuhan untuk satu hal ini. Kalau ada di antara saudara pasangan yang mendoakan pasangan saudara yang mungkin belum percaya Tuhan atau apapun, saudara mau ngomong sampai berbusa-busa, saudara mau ribut ngomongin Tuhan Yesus sampai berantem, sampai malah merusak rumah tangga saudara, saudara nggak akan bisa. Karena satu hal ini adalah di mana kita cuma punya satu opsi, yaitu kita harus bersujud kepada Allah.
Karena hanya Allah yang bisa melakukan hal ini. Apa itu? Nah, kita lihat di poin yang kedua. Apa yang diminta Paulus dan mengapa ini begitu penting? Ada 3 hal. Kita lihat pelan-pelan saudara ya. Kita baca ulang. Yang pertama, aku berdoa. 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang kedua, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Yang ketiga, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruhan penuhan Allah. Ada 3 hal yang Paulus doakan. By the way, ini bukan 3 hal yang terpisah-pisah. Saudara ya, kata supaya di situ bahasa aslinya hana, itu menunjukkan kepada satu yang 3, tetapi 3 ini terjadi bersamaan di dalam diri kita. Oke saudara, itu by the way ya, kalau saudara suka teologi. Tapi ada 3 part. Ada 3 specific things yang Paulus doakan di sini. Makanya saya kasih warna kuning itu supaya. Oke, kita lihat yang pertama saudara ya. Yang pertama berkata seperti ini. Supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Fokus ke kata menguatkan dan meneguhkan. Ini bukan hanya kuat dan teguh seperti gini saudara. Tenang, kuat aja, badai pasti berlalu. Bukan, saudara ya. Karena seringkali definisi kita kuat itu adalah gitu. Yang penting kita kuat, survive, bertahan, penderitaan ini akan segera berakhir. Nah, saudara harus tahu, setiap penderitaan itu enggak ada yang netral, saudara. Dengarkan saya baik-baik. Setiap proses dan penderitaan yang saudara alami, itu tidak ada yang netral. Penderitaan itu kemungkinannya cuma 2. Membuat saudara menjadi semakin baik, atau membuat saudara menjadi semakin buruk. Enggak ada yang netral. Tidak ada orang yang melalui proses penderitaan, itu tetap sebagaimana dia apa adanya. Enggak ada saudara. Baik saudara sadari, maupun saudara enggak sadari. Baik hasilnya itu kelihatan di luar, atau kalau saudara mau jujur itu terjadi di dalam diri saudara. Either you are better or you are bitter. Either you are joyfully embrace hasil proses penderitaan ini membuat aku menjadi lebih baik, atau di dalam diri saudara, saudara mulai kecewa, saudara mulai marah, saudara mulai menyesali banyak hal, bahkan mungkin antara saudara semakin cinta sama Tuhan atau saudara semakin kecewa sama Tuhan. Tidak ada proses penderitaan yang netral. Nah, di sini kata menguatkan dan meneguhkan yang diminta Paulus itu adalah gini, saudara, supaya jemaat ini kuat dan teguh melewati proses yang berat ini, sehingga pada waktu mereka melewati proses ini, hasilnya adalah ini, iman. Karena imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara bisa mengikuti logikanya saudara ya. Jadi Paulus ini mendoakan supaya jemaat Efesus ini dikuatkan, diteguhkan, melewati proses ini, melewati segala kesulitan yang mereka alami karena Injil ini. Hasilnya adalah ini, Kristus diam di dalam hati mereka dan mereka berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, apa maksudnya Kristus diam di dalam hati mereka? Nah, saya perlu tanya sama saudara, kira-kira jemaat Efesus ini udah percaya Injil sampai tahap ini ya, mereka sudah tahu kasih Kristus, mereka sudah kenal Tuhan. Masa Kristus nggak ada di dalam hati mereka? Menurut saudara pada waktu surat ini ditulis, jemaat Efesus itu sudah punya Kristus nggak di dalam hati mereka, saudara? Tentu saja, tentu saja. Kalau nggak ada Kristus di dalam hati mereka, mereka nggak bisa percaya Injil, saudara.
setiap daripada saudara di tempat ini, kalau saudara duduk di tempat ini dan saudara benar-benar mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara percaya dengan hati saudara akan kebenaran itu tandanya Kristus ada di dalam hati saudara. Benar ya saudara ya? Nah lalu gini pertanyaannya, apa maksudnya di sini? Kok sekarang ini Paulus ini berkata supaya Kristus itu diam di dalam hatimu. Nah kata diam di sini itu menarik saudara. Karena kata yang dipakai itu sebuah kata yang spesifik, yaitu di dalam bahasa Ibraninya itu katokeo, saudara ya, yang artinya itu adalah bahasa Inggrisnya tepat sekali menerjemahkannya, yaitu untuk menjadikan sesuatu itu rumah, saudara. To make home, to dwell, to make something itu your abode, your home. Nah, ilustrasinya itu kayak gini, saudara. Siapa di sini pernah pindah ke rumah baru, saudara? Pernah ya, dari saudara pindah dari sebuah rumah lama, saudara pindah ke sebuah rumah yang baru. Nah, siapa di sini pernah pindah ke rumah barunya itu bukan rumah kosong, tetapi rumah yang sudah furnish sebelumnya, saudara? Pernah? Nah, saya sebuah ilustrasi, Sam, gitu ya. Anggap saudara itu baru beli rumah atau nyewa rumah baru gitu ya. Saudara harus pindah ke sebuah rumah baru. Oke. Nah, saudara itu adalah seseorang yang somehow, ini bukan dosa sih sebenarnya, ini just for the sake of illustration gitu ya. Somehow saudara itu benci banget warna kuning, saudara. Saya nggak tahu kenapa gitu ya, saudara itu benci banget sama warna kuning. Warna favorit saudara itu adalah warna yang soft-soft gitu, oke, putih, krem gitu ya. Dan saudara itu somehow benci banget warna kuning. Nah tapi saudara, nggak tahu ceritanya itu gimana. Saudara itu harus pindah ke rumah baru ini, dan pada waktu saudara itu buka pintunya, saudara kaget. Kenapa? Karena semua di dalam rumah itu warnanya kuning, saudara. Temboknya kuning, kamar mandinya kuning, meja makannya kuning. Saudara buka pantry-nya, kaget saudara, sendoknya kuning, saudara. Piring makannya kuning, oke? Pancinya kuning. Saudara kemanapun di rumah itu semuanya warna kuning. Ya mungkin dulu yang tinggal di situ pengikut partai tertentu gitu ya, warna kuning gitu saudara ya. Nah sekarang saya tanya sama saudara, pada waktu saudara itu punya kunci rumah itu dan saudara sudah bisa masuk rumah itu, saudara sudah tinggal nggak di rumah itu saudara? Technically belum ya, saudara sudah punya rumah itu saudara ya, oke. Nah malam pertama tentu saja saudara nggak bisa langsung merubah semuanya jadi warna putih dan krem. Jadi terpaksa saudara itu harus tidur di rumah itu, oke. Nah sekarang saya tanya, statusnya sudah tinggal nggak di rumah itu? Sudah, berarti kan baik-baik. Kristus sudah ada nggak di dalam hatinya jemaat Efesus? Sudah. Tapi gini bedanya saudara, untuk benar-benar saudara itu make something home, saudara itu harus rombak total perabot dan desain yang lama saudara. Untuk saudara itu benar-benar bisa berkata, nah sekarang this is my home. I abide here. Ini yang dimaksud Paulus di sini. Kristus ada di dalam hati jemaat Efesus? Ada. Tapi untuk Kristus benar-benar to have home in our heart, perabot-perabot yang lama, yang rusak, yang Tuhan gak berkenan itu semuanya harus dibongkar dan di-refurnish dulu. Kalau saya tanya sama saudara hari ini ya saudara, siapa di sini mengasihi Kristus? Saya jamin dan saya percaya sungguh kita semua ini pasti menjawabnya dengan tulus bukan pura-pura. Saya pastor, saya mengasihi Kristus. Itu betul saudara. Tapi yang saya pengen propose kepada saudara hari ini, untuk saudara itu pertimbangkan saudara. Di antara kasih Kristus, di tengah-tengah kasih Kristus itu, di dalam hidup kita hari ini, kalau kita mau jujur, masih banyak banget kasih-kasih yang lain. Masih banyak banget hal-hal itu yang tidak sepadan dan mungkin Kristus tidak berkenan, itu masih ada di rumah hati kita sekarang ini saudara. Nah sehingga untuk Kristus benar-benar make home, bukan hanya tinggal di dalam hati kita, tetapi benar-benar diam dan menjadikan rumah kita itu his home, his abode, katokeo.
Tuhan itu seringkali harus merombak ulang, merenovasi total hati kita ini, saudara. Kalau kita mau jujur, kasih Kristus ada. Tetapi kasih akan uang juga masih ada di situ. Itu sebabnya seringkali yang membuat kita damai sejahtera bukan apa yang Tuhan janjikan, tetapi berapa rekening bank kita sekarang. Betul, saudara. Itulah seringkali kalau kita harus memilih antara pelayanan dan kerja, kita masih bingung milih antara Tuhan atau pekerjaan kita. Kenapa? Karena ada kasih Kristus di situ, tapi masih harus bersaing dengan kasih kita akan uang, kenyamanan yang lain. Saya nggak tahu di sini ya, tapi kalau di Bali banyak saudara, orang itu yang ngambek berhenti pelayanan cuman gara-gara nggak diapresiasi. Jadi dengan kata lain, kasih Kristus masih harus bersaing dengan kasih manusia. Pengakuan orang lain di dalam hati kita. Kamu tahu nggak Yesus mengasihi kamu? Ya tahu. Tapi aku masih merasa kesepian. Tapi aku masih takut, aku masih khawatir akan banyak hal di dalam hidup ini. Saudara tahu kenapa? Karena masih banyak perabot-perabot yang udah usang dan rongsok di dalam hati kita yang harus dibersihkan itu. Sehingga akhirnya kasih Kristus itu menjadi realita atau hal yang utama di dalam hati kita. Lebih daripada hal lain, saudara. Itu yang didefinisikan Paulus di sini. Dan itu, saudara, itu tidak bisa terjadi di dalam kenyamanan. Kita butuh yang namanya penderitaan, proses, penganiayaan untuk Kristus itu make home in our hearts. Jadi kalau kita nyanyi Tuhan, bersihkan hatiku, kuduskan hatiku, aku pengen engkau yang menjadi terutama di dalam hatiku. Saudara tanpa sadar, saudara sedang berdoa seperti ini. Tuhan, proses aku, hajar aku, pukul aku, tempa aku, sampai aku tuh benar-benar mengerti engkau tuh yang utama di dalam hatiku. Itulah sebabnya Corrie ten Boom pernah bilang seperti ini. You may never know that Christ is all you need until Christ is all you have. Dan saudara tahu apa yang akan terjadi kalau kita benar-benar, garis bawahi kata ini saudara ya, kalau kita benar-benar tahu bahwa kita itu punya Kristus dalam hati kita. Kalau kita benar-benar sadar bahwa Kristus itu harta sejati yang kita punya. Saya kasih tahu saudara hasilnya. Satu, saudara gak akan dikontrol apapun dalam kehidupan ini. Come what may. Saudara tahu istilah itu ya. Krisis ekonomi, come on. Kanker boleh datang, krisis boleh datang, orang bisa datang dan pergi dalam kehidupan saudara. Kegagalan, keberhasilan bisa datang pergi dalam hidup saudara. Tetapi hati saudara itu gak dikontrol oleh apapun. Kenapa? Karena realita terbesar, yang utama, yang bikin rumah di dalam hati saudara, itu adalah Kristus mengasihi saudara. Saudara gak akan takut sama apapun lagi. Saudara gak akan khawatir akan apapun lagi. Dan saudara akan bisa berkata apa yang Daud katakan di Mazmur 23. Aku tidak kekurangan suatu apapun. Saya kasih sebuah ilustrasi untuk menutup poin saya yang pertama ini saudara ya. Satu hari saya ingat saya punya pengalaman sama anak saya yang nomor 1, Jasmine. Ya waktu dia masih kecil, ini kayaknya waktu dia umur 5 atau 6 tahun saudara ya. Kita tuh pergi ke TP, Tunjungan Plaza di Surabaya saudara ya. Lalu di Surabaya itu ada namanya Fun World saudara. Nah di Fun World, saya nggak tahu ini sekarang masih ada nggak, tapi 5-6 tahun yang lalu di Fun World Tunjungan Plaza Surabaya ada sebuah wahana namanya itu Gracie Donut saudara. Ya, Grandma, Ama masih ingat ya. Jasmine itu dulu waktu dia masih umur 5 tahun mungkin ya, 4-5 tahun dia masih sendirian, belum punya 2 adiknya lagi yang teroris itu gitu saudara ya. Dia itu seneng banget ke TP main Gracie Donut itu saudara. Nah suatu hari dia ngajak saya, jadi Gracie Donut itu adalah pembawa permainan gini saudara. Bentuknya kayak donat, saudara itu naik, pertamanya dia muter-muter biasa gini, tiba-tiba puterannya itu semakin gila saudara. Wah gitu saudara ya. Nah saya awalnya tuh saya nggak tahu akan hal itu, oke? Saya nggak tahu akan hal itu. Nah rupanya si Jasmine ini sudah beberapa kali sama grandpanya itu naik mainan itu. Dan dia sangat suka saudara. Nah suatu hari kita pergi ke TP bareng, Jasmine tuh ngajak saya, Daddy
yuk main Gracie Donut gitu, oke? Saya dengan segala arogansi dan kesombongan saya saudara, saya berpikir kayak gini, di Fun World TP ada mainan apa sih kira-kira yang bikin saya takut? Gracie Donut, cuman donat. Let's go Jasmine, kita main gitu ya. Nah Jasmine udah memperingatkan saya saudara. Jasmine memperingatkan saya seperti ini, tapi ingat ya Daddy ini lumayan loh ya. It's quite scary gitu ya. It's quite scary, terrifying, okay? Are you ready Daddy? Of course gitu ya. Dalam hati saya, 5 years old kamu meringatin saya. What? Gitu ya. Tersinggung saya gitu. Oke saudara? Ayo kita naik Jasmine gitu ya. Kita naik, ternyata saudara, ini tidak seperti sesuai ekspektasi saya saudara. Ternyata itu lumayan puterannya. Jadi sepanjang permainan itu saya begitu tegang, saya kayak gini saudara. Wah! Gitu ya. Tadinya sebelum naik, saya tuh kira Jasmine yang bakal kayak gitu saudara. Are you sure kamu main ini gitu ya. Ngeliatin orang teriak-teriak gitu ya. Tapi ternyata sepanjang perjalanan itu saudara, sepanjang permainan, saya yang gini saudara. Wow, Jasmine ini benar nih kayak gini. Dan pada waktu saya lihat muka anak saya, Jasmine itu, ternyata dia tuh ketawa-tawa saudara. Sama sekali nggak takut, dia tuh kayak gini, gitu ya. Dan seturunnya kita dari permainan Gracie Donut tuh saudara, saya tuh keringet basah saudara. Saya keringet basah, saya tuh gini, Tapi Jasmine tuh dengan wajahnya senyum ketawa-tawa dia berkata segini, Daddy, more. Enggak Jasmine, Daddy nyerah gitu ya. Saya nyerah, dia pengen naik lagi. Nah tapi perhatikan nih saudara. Lalu saya tanya sama dia. Saya tanya, Jasmine kamu nggak takut tadi naik seperti itu? Itu tadi lumayan loh Jasmine, tuh semua orang di situ teriak-teriak, Daddy juga teriak-teriak, kok kamu nggak teriak-teriak, kamu kok malah bisa tawa-tawa gitu. Kamu nggak takut? Jasmine menjawab dengan satu sentence yang hari ini saya harap sentence ini ada di dalam hati saudara dan saya. Jasmine bilang seperti ini, buat apa Jasmine takut? Kan ada Daddy. Do you get this? Saudara nangkep ini saudara? Saudara tahu kenapa saudara dan saya yang kita ini bukan anak umur 5 tahun, tapi kita ini sekarang sering banget lebih takut, lebih khawatir, lebih terganggu oleh banyak hal di dalam kehidupan kita. Saudara tahu kenapa? Karena kata Yesus I love you, itu bukan realita yang terbesar di dalam hati kita. Tapi anak saya Jasmine umur 5 tahun, dia nggak tahu banyak hal. Dia nggak tahu teologi. Dia nggak tahu doktrin. Dia nggak tahu doa yang didoakan Paulus kepada jemaat di Efesus. Tapi realita terbesar di dalam hati anak saya adalah ini. Because my daddy loves me, I can face anything in this world. Do you see our problems? We have too many things in our hearts that we need to throw away. Saudara dan saya adalah seorang, apa itu istilahnya yang punya kelainan nimbun barang di rumah? Hoarding disorder di dalam hati kita. One thing and only one thing is necessary. That is for Christ and His love to have home in our hearts. Pastors, we have too many things in our hearts. Brothers, sisters, we have too many things in our hearts. Sehingga seringkali Tuhan mengizinkan proses terjadi, pergumulan terjadi. Untuk membuat semua itu keluar dalam hati kita. Sehingga akhirnya kita berkata apa yang Corrie ten Boom dikatakan. Oh, Christ is all I need. Because Christ is all I have. Yang kedua, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara perhatikan itu saudara ya, memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Kita seringkali bosan kan sama kasih Kristus saudara. Kita seringkali itu gampang bosan loh sama kasih Kristus. Kita gampang banget merasa kayak aku udah cukup tahu. Don't tell me anymore that Christ love me. Aku udah dengar itu ribuan kali. Well, the problem is you don't really get it. Kenapa? Karena kalau kita get it, Paulus berkata,
Kasih Kristus itu jauh lebih panjang, lebar, tinggi, dan dalam daripada apa yang kau bisa bayangkan. Pray that you know and you grasp and you understand and you really know that love. Karena kalau kamu tahu ini kamu gak akan pernah bosan. Kalau kamu tahu ini kamu akan terus haus. Dan kamu akan terus merindukan dan menginginkan kasih ini. Dan kenapa Paulus itu doa ini saudara? Karena dia tahu saudara pengkhotbah itu bisa kasih khotbah yang bagus. Buku itu dapat kasih wawasan yang mengesankan. Pendeta dapat memberikan nasihat-nasihat yang baik. Tapi hanya Allah yang dapat membuka mata hati kita. Untuk benar-benar bisa memahami dan mengenal kasih Kristus. Orang tua tadi saya udah bilang, parents, ya ini gak bisa kita yang lakukan. Jangan jadi parents yang kita terlalu, akhirnya kita jadi legalistik saudara. Kenapa? Karena kita rely on our efforts. Kita paksain anak kita harus baca ini, harus baca itu. Ayo kamu ke gereja, kok kamu males ke gereja kita paksa. Kok kamu gak kayak mama, kok kayak gak papa. Ya karena yang bikin kamu bisa mencintai Tuhan kayak gini, itu karena Allah membuka mata hatimu untuk itu. Jadi anakmu, itu juga kamu harus doa supaya Tuhan mengerjakan itu di dalam hati mereka saudara. Kita gak bisa lakukan ini. Nah kita parents hari ini ya coba ya saudara ya. Kita tuh pusing dengan banyak hal. Anak tetangga bisa bahasa Inggris, kita pusing, anakku harus les bahasa Inggris juga. Sekarang anak tetanggaku udah bisa main padel. Wah, bingung kan? Anak-anak harus les padel juga gitu saudara ya. Nanti suatu hari lempar lembing ngetren gitu saudara. Anakku harus lempar lembing juga gitu saudara ya. Wah matematika dapat 6 di sekolah, pusing, ayo les matematika. Cari guru paling bagus matematika. Tapi saudara tahu, knowledge paling important di dunia ini bukan matematika, bukan jujitsu, bukan bahasa Inggris. Knowledge paling penting di dalam hidup ini, dalam dunia ini yang saudara harus doakan. Karena itu hanya Tuhan yang bisa mengerjakan. Yaitu supaya anak saudara bukan hanya jadi orang Kristen karena orang tuanya Kristen, tapi anak saudara bisa memahami dan mengenal kasih Kristus. Saya nggak punya waktu, I'm running out of time. Tapi singkat aja gini saudara. Kalau saya hari ini ada di tempat ini, itu karena 15-20 tahun yang lalu, mami saya itu nggak menyerah berdoa buat saya. Saya itu dulu anak yang hancur, nakal, bukan karena keadaan susah. Saya berasal dari keluarga yang mampu, keluarga saya jauh lebih baik dari kebanyakan keluarga yang lain, tapi saya adalah seorang anak yang kosong. Saya berusaha ngisi kekosongan saya itu dengan banyak sekali kenakalan yang saya nggak bisa cerita. Kenapa? Karena mama saya ada di sini hari ini. Coba nggak ikut tak ceritain saudara ya. Tapi intinya saudara, mami saya itu dulu nangis punya anak tunggal, anak satu modelnya kayak gini saudara. Bayangin saudara, saya sekolah di Australia. Mami saya kalau ke Australia itu namanya ke Australia punya anak cuma satu Sam. Ya pengennya sama anaknya kan gitu ya. Tapi setiap kali mama saya ke Australia saya tuh nggak pernah di rumah saudara. Saya nggak pernah ada waktu buat mami saya. Sehingga mami saya tuh sering kali di Australia tuh nangis di pinggir jalan. Saudara. Gak bisa bahasa Inggris, ke Australia sendirian, anaknya cuma satu, gak pernah di rumah. Saudara. Mama saya ke gereja hari Minggu, kebaktiannya jam 8, jam 9, saya jam 8, jam 9 belum ada di rumah, bayangin saudara. Saya gak perlu cerita lah saya kemana malamnya saudara ya. Tapi intinya saudara, saya dimenangkan bukan karena mami saya ngomel-ngomel sama saya. Karena saya percaya kalau ngomel-ngomel malah saya nggak akan bertobat saudara. Kenapa? Karena sekarang justru sering berantemnya karena mami saya terlalu cerewet. Tapi satu hal yang pasti, mami saya itu doa. Doa, dan doanya itu simple. Doanya itu cuma gini, saya cuma anak satu. Gak minta banyak-banyak. Saya cuma pengen anak saya ini bisa melayani Tuhan. Dulu doanya, saudara ini cerita sedikit ya, gak apa-apa ya. Punya waktu lebih banyak gak apa-apa ya Sam ya. Lumayan ya, nyetir dari Surabaya kan lumayan kan, sia-sia datang ke Malang ya. Jadi di gereja itu ada orang tim pelayanan tuh yang setiap minggu tuh pelayanannya cuma angkat-angkat kursi dan menyiapkan semua alat ini supaya ibadah itu bisa berjalan saudara. Oke, namanya tim perlengkapan. Ya memang ya betul ya, tim perlengkapan. Nah suatu hari mami saya ini datang ke gereja, ibadah jam 8 pagi. Nah mami saya ini ngelihat, wow anak-anak ini luar biasa. Winter di Australia, dingin-dingin. Jam 6 pagi mereka tuh sudah di gereja, set up semuanya sehingga orang jam 8 tuh bisa pelayanan. Mama saya saudara, mendoakan sebuah doa yang sangat desperate dan hopeless. Berdoa seperti ini, Tuhan saya gak muluk-muluk. Terus gak minta macam-macam.
Saya pengen cuman anak saya itu dipakai Tuhan untuk melayani kayak anak-anak itu. Anak tim pelayanan perlengkapan aja lah, angkat-angkat kursi enggak apa-apa, udah cukup. Daripada kayak yang sekarang gitu ya saudara ya, rusak gitu ya Mam ya. Singkat kata, Tuhan jawab jauh melebihi apa yang sanggup kita bayangkan dan pikirkan. Kalau hari ini saya bisa jadi hamba Tuhan, hari ini saya bisa melayani saudara di sini, itu bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan orang tua saya, tetapi karena kita berdoa kepada Allah yang bisa melakukan jauh lebih daripada apa yang kita harapkan dan lakukan. Dan itu yang terjadi saudara. Ada di sini parents yang lagi doa buat anaknya, bersujud kepada Allah, resolusi tahun ini. Ada di sini yang lagi doa buat pasangannya, tahun 2026, bersujud, percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan. Nah, beberapa di antara kita orang Kristen, kita juga perlu doa ini. Kenapa? Karena kita seringkali itu bosan sama Tuhan Yesus, which is nggak masuk akal saudara. Kenapa? Karena begitu mata rohani Anda terbuka terhadap kasih Kristus, Anda nggak mungkin namanya pernah bisa bosan kepada Dia. Nggak ada istilahnya. Orang Kristen tuh kayak udah bosan, aku sudah tahu, salib aku sudah tahu. Kamu belum benar-benar mencicipi keindahan salib itu, kamu belum. Saya kasih sebuah ilustrasi sederhana aja. Saya jatuh cinta sama kopi tahun 2009 saudara. Pertama kali di Australia kenal yang namanya specialty coffee. Apa itu specialty coffee? Saudara nggak usah pusing-pusing, Selah Coffee itu specialty coffee. Oke. Semenjak saya itu jatuh cinta sama kopi yang kayak gitu saudara. Saudara nggak usah paksa-paksa saya nggak akan mau minum Starbucks. Saya nggak akan mau minum Excelso. Saudara nggak usah paksa saya jauh-jauh ke Malang, the first thing that I seek bukan gerejanya, cari coffee shopnya dulu, jujur ini. Kenapa? Karena saya begitu cinta sama kopi, saya udah jatuh cinta sama kopi. Dan mulai dari tahun 2009 sampai hari ini tahun 2025, saya minum kopi setiap hari, 3-4 cup per hari, saya nggak pernah bosen sama kopi. Kenapa? Karena kopi setiap hari buat saya tambah enak, bukan tambah nggak enak saudara. Itu kopi. Masa Yesus kalah sama kopi? Gak salah kita. Bukannya kalau itu terjadi yang salah bukan Yesusnya. There's something wrong with our hearts. But the good news is this. Memang ini bukan sesuatu yang kita bisa lakukan. Memang ini bukan sesuatu yang manusia bisa ciptakan. You have to pray. Sama seperti kita dibuat jatuh cinta sama kopi terus minum kopi. You have to pray. Buat Tuhan itu membuka mata rohani saudara. Pelet jiwa saudara mencicipi kasih Kristus itu. Sehingga saudara bisa, wow, the gospel is beautiful. This is it. The greatest news in the world. Hal paling indah di dunia. Bodoh amat yang terjadi di luar sana. This is the greatest thing that happened. Dan selama aku punya ini, aku gak akan kekurangan suatu apapun. Bisa ngerti itu? Dan yang ketiga, dan ini yang luar biasa saudara. Akhirnya, Paulus menutupnya dengan ini. Yang terakhir, the most importantly, hasil dari semuanya, kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Penting, perhatikan saya. Perhatikan saya. Saudara bisa bayangkan kalau saudara itu benar-benar penuh. Saudara bisa bayangkan kalau jiwa saudara itu benar-benar diisi sampai perlu dan engkau tuh gak pernah haus lagi akan apapun. Ini yang terjadi saudara. You see? Alasan kita masih suka marah, anxious, khawatir, takut adalah kita belum benar-benar penuh. Jadi berdoa supaya Tuhan memenuhkan kita. Poin kedua saya tutup dengan quote-nya C.S. Lewis saudara ya. C.S. Lewis berkata seperti ini, saya baca pakai bahasa Inggris ya. Saya sengaja pakai bahasa Inggris karena saya melayani di gereja yang bernama Common Church. The Common Church for Common People. Supaya saya hamba Tuhannya gak kalah keren dengan jemaatnya, quote-nya sengaja saya kasih bahasa Inggris saudara ya. Oke. If we consider the unblushing promises of reward and the staggering nature of the rewards promised in the Gospels, it would seem that our Lord find our desires not too strong, but too weak.
Saya ngerti maksudnya ini. Kalau kita ini benar-benar logis dan kita lihat di Alkitab itu wow, janji Injil yang luar biasa. Kekayaan kasih Kristus yang luar biasa di Alkitab. Segala sesuatu kekayaan rohani yang kalau kita baca di Alkitab itu dijanjikan bagi kita, maka Tuhan tuh melihat kita, problem kita itu bukan kita ini pengen terlalu banyak, tapi justru kadang-kadang itu keinginan kita itu terlalu lemah, saudara. Terlalu lemah gimana? Nah, Yesus bilang seperti ini, kita ini makhluk setengah hati yang mudah banget dibodohi oleh minuman, seks, ambisi pribadi, hobi, pedal, Instagram, Netflix, pelayanan, jumlah jemaat. Padahal infinite joy, kesukacitaan sejati itu yang ditawarkan bagi kita. Kita tuh seperti seorang anak kecil yang gak pernah lihat pantai. Kita tuh ngomel sama orang tua kita berkata seperti ini, aku mau main di kubangan lumpur di belakang rumah. Pada waktu orang tua saudara ngajak saudara itu main di pantai di Hawaii. Itulah kita, saudara. Nah, sehingga kita harus berdoa. Yang ketiga, Tuhan, bantu hatiku yang bodoh ini. Supaya aku mau apa itu rasanya dipuaskan dan dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Nah, yang terakhir cepat aja, saudara, nggak lama saya tutup dengan poin yang ketiga yang terakhir. Apa hasilnya kalau semua doa ini terjadi? Apa hasil yang kita bisa harapkan dari doa ini? Kita baca sama-sama ayat 20 sampai 21, saudara ya. 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selamanya. Amin. Nomor 1, saya pengen saudara mempertimbangkan 2 hal. Saya pengen saudara mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama, saudara percaya gak sih? Benar-benar percaya gak sih saudara? Bahwa Tuhan itu dapat merubah hidup saudara jauh lebih daripada apa yang Anda sanggup bayangkan dan pikirkan. Seriously. Tadi saya cerita, saudara kalau kenal saya 20 tahun yang lalu, saudara gak akan nyangka saya jadi pastor, saudara gak akan undang saya ke tempat ini, saya yakin betul saudara. Mungkin saudara mau gebukin saya 20 tahun yang lalu. Tapi kalau hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, itu karena kita punya Tuhan yang dapat mengerjakan sesuatu yang jauh lebih daripada yang sanggup kita bayangkan dan pikirkan. Parents percaya Tuhan bisa pakai anakmu jauh lebih daripada yang kau sanggup bayangkan dan pikirkan. Pray this year. Bukan hanya pray, sujud kepada Allah. Bayangin 3 hal tadi. Kristus diam di dalam hatimu. Engkau mengenal kasih itu. Engkau dipuaskan kasih itu, engkau penuh dengan segala kepenuhan Allah. Imagine apa yang Tuhan sanggup kerjakan lewat orang-orang seperti itu. Dan kalau itu saudara, percaya Tuhan bisa merubah, Tuhan bisa memakai hidup saudara jauh lebih daripada apa saudara sanggup bayangkan dan pikirkan. Yang kedua, kalau saudara perhatikan tadi, ada kata-kata bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat. Kata jemaat itu saya ganti aja ya, kemuliaan di dalam gereja. Jadi kata lain gini, kalau orang-orang di dalam gereja mengalami hasil dari doa ini, kemuliaan gereja itu akan begitu nyata. Jadi hal yang kedua, yang saudara harus pertimbangkan, apakah Anda bisa membayangkan apa jadinya bila gereja Common Church dipenuhi oleh orang-orang yang hatinya benar-benar diubah dan dibakar oleh kasih Kristus. Saudara tahu problem gereja sekarang? Kalau saudara tanya orang yang di luar sana ya, yang saudara suka ajak ke gereja nggak mau, teman saudara yang belum percaya Injil, kalau saudara tanya ya sama mereka ya, itu seringkali saudara problemnya itu bukan Yesus Kristus. Problemnya adalah gereja. Do you know why? Karena di gereja masih banyak orang-orang yang haus, kosong, belum benar-benar dipenuhi kasih Kristus. Belum benar-benar mengenal kasih Kristus. Masih ya orang Kristen, we're playing church, we're playing Christianity. Tapi saudara bayangin kalau doa ini terjadi. Gereja itu isinya benar-benar adalah orang yang mengalami 3 hal yang Paulus doakan tadi. Can you imagine apa yang dirasakan orang baru yang masuk ke dalam gereja ini, saudara? Can you imagine that? Itulah yang dibutuhkan gereja sekarang, saudara. Jadi yang nomor 1 tadi, pray for your sake. Tapi yang kedua ini, pray for your church sake.
Berdoalah supaya ini benar-benar menjadi sesuatu yang bukan hanya saudara alami secara personal, tapi saudara alami secara kolektif di gereja. Dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan mampu untuk memakai gereja saudara. Nah, sehingga resolusi tahun 2026 yang saya propose untuk saudara pertimbangkan. Maukah Anda bersujud kepada Allah untuk hal ini? Ayat terakhir tadi ditutup dengan ini. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Kristus. Kenapa? Karena semua ini hanya mungkin karena apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Bagaimana mungkin orang-orang berdosa kayak kita ini bisa berdoa seperti ini? Aku mau dipenuhi dengan kebunuhan Allah. Itu bukan doa yang biasa, saudara. Itu doa yang sangat berani. Itu doa yang sangat konfrontatif. Dan bahkan itu doa yang kalau kita tahu diri, itu doa yang tidak terlalu sopan. Itu kayak gini, saudara. Saudara ngajak presiden masuk ke dalam rumah saudara yang masih berantakan dengan perabotan yang rusak itu. Dan saudara berkata, Pak Presiden, Pak Raja yang Maha Agung Maha Tinggi, tinggal di dalam rumahku. Siapa di sini hari ini ya, kalau saya tanya jujur, misalnya presiden hari ini datang, saudara benar-benar siap untuk ngundang Pak Presiden itu ke rumah saudara hari ini? Of course not. Kenapa saudara? Karena kita semua tuh merasa Pak Presiden tidak layak ada di dalam rumahku. Kenapa? Karena rumahku masih berantakan. Tapi kalau hari ini Paulus menantang jemaat Efesus yang adalah kita juga hari ini. Orang-orang berdosa yang Tuhan tuh gak tuntut kita untuk sempurna dulu. No. Kita yang hati kita ini masih kotor, penuh dengan kelemahan. Untuk kita bisa berkata, Tuhan make home in my heart. Hati kita yang masih penuh dengan hawa nafsu, ambisi, kesombongan, ketakutan, kekhawatiran, keraguan kepada Tuhan, kemarahan sama Tuhan. How can sinners like us berkata sama Tuhan, hari ini Yesus datang dan tinggal dan make home di dalam hatiku. Bagaimana mungkin orang-orang berdosa kayak kita berkata, aku pengen penuh dengan kemuliaan Allah. Saudara tahu kalau saudara baca perjanjian lama, saudara gak usah penuh dengan kemuliaan Allah. Saudara lihat kemuliaan Allah aja, saudara mati. Tapi di sini kita bisa berkata, aku mau penuh dengan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena ada Yesus Kristus. Yang Filipi 2 berkata seperti ini. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Dan bahkan menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Karena Yesus, satu-satunya pribadi yang layak berkenan untuk punya semua kepenuhan Allah itu ada di dalam dirinya. Justru mengosongkan dirinya. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Sehingga hari ini kita bisa berdoa kepada Allah Bapa. Di dalam Kristus, Tuhan, penuhi kami. Penuhi kami orang-orang berdosa ini dengan kemuliaan-Mu. Supaya jiwa kami yang bodoh, yang kata C.S. Lewis tadi, kita ini half-hearted creatures, manusia setengah hati. Jiwa kita ini benar-benar bisa dipenuhi, dipuaskan oleh kemuliaan Tuhan itu. Karena Kristus. Lihat ke atas kayu salib. Lihat betapa tingginya dia terangkat bagi dosa-dosa kita. Lihat betapa lebarnya tangannya ditarik, dibuka, dipaku di atas kayu salib demi saudara dan saya. Lihat betapa dalamnya dia masuk ke dalam alam maut, diasingkan, ditolak oleh Bapa, mengalami neraka, supaya saudara dan saya hari ini bisa mengalami betapa tingginya, panjangnya, lebarnya dan dalamnya. Bukan murka Allah, tetapi kasih Allah, dipuaskan oleh Allah. Memahami kasih itu, mengenal kasih itu. Mari berdoa saudara. Saya pengen berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang somehow hari ini, firman yang sederhana ini berbicara langsung kepada hati saudara. Dan saudara berkata, ya Tuhan,
I need this prayer. Aku perlu doa ini. Tahun ini aku gak usah tahun ini. Sekarang aku perlu untuk sujud berdoa kepadamu. Karena aku mau mengalami itu semua. Mungkin ada di antara saudara yang sudah lama jadi orang Kristen. Tapi kekristenan saudara itu cuman apa yang ada di luar. Tapi yang di dalam saudara gak benar-benar merasakan apa yang Allah itu janjikan lewat yang kita pelajari lewat doa Paulus ini. Dan kali ini saudara benar-benar pengen semua itu. Saudara sungguh-sungguh minta sama Tuhan untuk saudara mengalami ini semua. Atau ada di antara saudara yang hari-hari ini saudara mengalami proses yang sangat sulit dalam kehidupan saudara. Saudara mengalami penderitaan yang mungkin orang lain gak mengerti. Tapi hari ini firman Tuhan berkata sama saudara, berdoa supaya Allah menguatkan dan meneguhkan engkau dengan rohnya. Sehingga Kristus diam di dalam hatimu dan engkau berakar dan berdasar di dalam kasih. Kalau ini semua adalah apa yang Tuhan bisikkan, bicarakan ke dalam hati saudara dan saudara mau berdoa ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami terbatas, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu lemah terbatas. Kami semua di sini terbatas, waktu kami terbatas, kemampuan kami terbatas. Tapi Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Roh Kudus, Engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, kami sepenuhnya bergantung padamu untuk Engkau melakukan hal-hal yang tidak terbatas itu di dalam hati dan pikiran setiap kami pagi ini. Biarlah Engkau sempurnakan firman yang sudah kami dengar ini. Engkau sendiri yang menyempurnakan benih firman yang sudah Kau tabur dalam hati kami. Kami mohon Tuhan, biar Engkau yang celikkan mata rohani kami, bantu kami untuk kami bisa sepenuhnya menangkap apa isi pesan-Mu, apa isi firman-Mu itu bagi setiap kehidupan kami. Biar Engkau sendiri yang berbicara dan beracara ke dalam hati dan pikiran kami. Engkau kuatkan mereka yang hari ini perlu dikuatkan Tuhan. Biarlah sesuai dengan firman-Mu, Engkau yang menguatkan, meneguhkan mereka dengan roh-Mu. Sehingga Kristus diam di dalam hati mereka. Dan mereka bisa terus tumbuh, berakar, berdasar di dalam kasih. Kami juga berdoa biarlah mereka juga sesuai dengan apa yang firman-Mu juga sampaikan. Mereka bisa memahami betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus itu. Dan mereka bisa mengenal kasih itu. Bukan hanya tahu secara teori. Tapi benar-benar kasih itu menjadi sesuatu yang nyata. Yang kami bisa cicip, kami bisa lihat, kami bisa rasakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya saat kami benar-benar mengenal kasih itu. Maka tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa menggoncang kami Tuhan. Kanker gak bisa mengambilnya. Krisis gak bisa mengambilnya. Segala kesusahan gak bisa mengambilnya. Bahkan kematian pun gak bisa mengambilnya. Karena kasih-Mu itu jauh lebih daripada hidup. Dan sesuai doa yang terakhir Tuhan, yang kami renungkan. Biarlah kami semua di tempat ini dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Jiwa kami benar-benar dipuaskan oleh kasih, oleh air hidup itu. Sehingga jiwa kami gak pernah haus lagi. Dan saat ini terjadi, kami percaya gereja kami akan menjadi gereja yang isinya adalah orang-orang yang berlimpah kasih Kristus. Kasih Kristus menjadi sesuatu yang begitu nyata dirasakan oleh semua orang yang datang dan bersinggungan dengan kami. Yang terakhir, Tuhan kami berdoa biarlah Engkau yang pakai gereja ini. Engkau berkati gereja ini. Tangan-Mu ada di atas gereja ini. Engkau pimpin gereja ini, Engkau pegang gereja ini. Dan Engkau pakai gereja ini Tuhan sebagai alat-Mu yang berharga di kota Malang. Untuk kemuliaan-Mu, untuk rencana-Mu, untuk kerajaan-Mu. Ditegakkan dan dijadikan di atas kota Malang Tuhan. Pakai gereja ini. Urapi mereka Tuhan. Mereka menjadi garam dan terang-Mu di kota di mana Kau telah taruh mereka berada. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami doakan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara.